Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 13 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. I wish I had treat you better. Kata dia, aku berharap aku masih bisa gitu ya, mentreat kamu, memperlakukan kamu lebih baik lagi. Dan kata dia, dia ingin dia bilang kita akan bersama kembali ya. Jadi ada niatan dari dia ingin union lagi sama kamu, pengen balikan lagi sama kamu, pengen bersatu, ingin ada penyatuan lagi dengan kamu. We need to let each other go ya. Kita memang saat ini butuh untuk sendiri-sendiri dulu ya, karena mungkin ada sesuatu di antara kalian yang mengharuskan kalian untuk memprioritaskan diri sendiri dulu gitu. I look for you everywhere. Tapi walaupun dia bilang kita butuh sendiri-sendiri dulu ya, tapi dia di sini selalu melihat kamu ada di mana-mana ya. Dia selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu terbayang-bayang oleh kamu ya. Dia sering berhalusinasi terus tentang kamu. Dia selalu ngebayangin kamu terus ya. Jadi selalu ada kamu di mana dia berada. Dia selalu terbayang-bayang olehmu. You were the best thing in my life. Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidupku ya. Kamu adalah sesuatu yang terbaik yang pernah ada, yang pernah hadir di dalam kehidupan dia. Kamu adalah orang yang teristimewa ya di kehidupan dia. Wow, tuh kartu pertamanya juga The Tower. Kemudian ada The Empress. Oke, Ten of Swords. Seven of Pentacles. Oke, Two of Swords. Oke. Ya. Saat ini kalian itu memang sudah berpisah ya. Dia sadar itu, dia tahu itu. Tapi dari perpisahan kalian ini, jujur banget dia nggak rela kalau misalkan kalian benar-benar terputus koneksinya. Kamu benar-benar pergi dari dia, dia tidak rela. Jadi di sini dia belum bisa move on dari kamu. Dia tidak bisa move on lebih tepatnya ya, dan dia tidak mau move on dari kamu. Dia tidak mau benar-benar pergi dari kamu. Dia masih mengharapkan kamu kembali, dia masih menginginkan kamu kembali, dia masih menginginkan kalian tetap bersama nantinya, seperti itu. Ya, jadi walaupun dia sadar, dia tahu banget bahwa memang kalian berpisah. Bahkan di sini aku lihat dia loh yang ninggalin kamu, dia loh yang menginginkan kalian untuk berpisah ya. Dia yang menginginkan itu. Tapi di sini aku lihat dia tidak mau untuk move on dari kamu. Dia tidak mau benar-benar pergi dari kamu ya. Entah kenapa dia berpikiran seperti ini ya. Mungkin kalian gak cuma sekali dua kali ya putus nyambung seperti ini. Jadi dia mikir okay, perpisahan kita ini cuma sementara, karena dulu juga seperti ini, kita putus nanti juga balikan lagi. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nah saat ini yang terakhir kali ini kalian berpisah, ternyata kamu mengambil langkah pergi, benar-benar pergi ya. Dan aku lihat nggak tahu deh kamu masih mau mengharapkan dia lagi atau enggak, tapi intinya dia di sini tidak mau pergi dari kamu. Dia tidak mau move on dari kamu, dia tidak mau membiarkan kamu pergi jauh dari dia.
ya. Jadi hati dia itu masih sama kamu, hati dia masih menginginkan kamu, ya. Karena di sini dia lihat empress, kamu itu seorang empress bagi dia, kamu itu ratu bagi dia. Kamu orang yang sesuai dengan kriteria dia sebagai pasangan dia gitu ya. Semua kriteria yang dia inginkan untuk dijadikan pasangan itu cuman ada di kamu. Kamu like empress bagi dia. Kamu orang yang bervalue, kamu orangnya stabil, bahkan di sini kamu orang yang rendah hati, kamu orang yang bisa tahu gitu ya, bisa tahu tentang dia, kamu bisa memahami dia, bahkan kamu di sini tuh orangnya nggak jaim-jaiman ya. Kalau kamu memang suka sama dia ya, mungkin kamu udah pernah mengutarakan perasaanmu ke dia. Kalau kamu cinta juga sama dia, jadi kamu itu orangnya nggak munafik ya, kamu orangnya real aja gitu, dan nggak banyak yang kamu tutupi. Kalau memang kamu bilang suka ya suka, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Kamu orang yang pasti aja. Nah, itu yang dia suka dari kamu, dan itu sesuai dengan style tipe pasangan yang dia mau ya. Jadi makanya di sini dia nggak mau melepas kamu pergi, dia nggak mau benar-benar move on dari kamu, bukannya benar-benar move on, tapi dia nggak mau move on dari kamu ya, karena kamu di sini adalah the empress dia. Nah, kamu itu adalah sosok yang bisa mensupport dia, selalu membangun dia, membantu dia untuk bertumbuh ya. Itulah yang dia suka dari kamu ya, makanya di sini dia nggak rela kamu pergi dari dia, kayak gitu. Walaupun di sini dialah yang menginginkan hubungan ini berakhir, kayak gitu ya, tapi tetap kamu adalah the empress bagi dia, kamulah di empress di hati dia gitu ya. Dia nggak mau benar-benar kehilangan kamu di sini ya. Nah, itu tadi aku bilang, kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, kamu orang yang ya bisa menyeimbangi dia, bisa selalu menyayangi dia, mensupport dia. Bahkan di sini kamu bisa selalu membantu dia di saat dia terjatuh, kamu bisa membantu dia, membangkitkan semangat dia kembali. Kamu itu support system banget bagi dia gitu ya. Kamu adalah pasangan terbaik menurut dia, sesuai dengan style dia, kamu itu pasangan yang sesuai dengan style dia, tipe dia, sesuai dengan kriteria dia gitu ya. Jadi mungkin banyak pasangan yang dulu pernah menjalin hubungan sama dia, tapi ya cuman kamulah orang yang sesuai dengan kriteria dia untuk dia jadikan pasangan, kayak gitu. Oke, Ten of Swords reverse ya. Aku lihat di sini dia malu banget ya sama kamu. Dia malu banget, dia menyesal banget atas tindakan dia yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan aku lihat di sini setelah berpisah sama kamu, dia ini benar-benar kecewa banget pada diri dia karena hubungan ini gagal. Kemudian dia jujur sebenarnya dia marah, benci ya, dan sakit banget, pahit banget hidup dia karena akibat dari putusnya kalian. Benar-benar putusnya kalian ini membawa dampak yang menyakitkan, memberikan dia kesedihan yang begitu dalam ya atas perpisahan kalian ini. Jujur aja, sebenarnya perasaan dia itu tidak tenang, perasaan dia kecewa, perasaan dia marah, dia sedih, dia terpuruk lah ya setelah berpisah dengan kamu. Dia tidak bahagia ya. Jadi kalau kamu lihat dia kayak baik-baik aja atau dia cuek gitu, no, sebenarnya dia nggak seperti itu. Tapi di dalam hati dia hancur setelah berpisah dengan kamu, dia sedih banget. Nah, tapi karena ini Ten of Swords-nya udah reverse ya, jadi sebenarnya pada momen ini, pada situasi ini, pada hari ini, aku lihat dia sudah mulai ada di tahap healing ya. Dia mulai menyembuhkan kesedihan dia, rasa sakit hati dia, kemudian amarah dia sudah mulai meredakan amarah ya, dan kebencian itu sudah dia buang. Rasa pahit dari berpisah dengan kamu itu sudah mulai dia
hilangkan. Intinya saat ini dia sudah mulai healing, sudah mulai proses penyembuhan ya, penyembuhan. Dia sudah mulai apa namanya, menghilangkan ya rasa sakit hati yang pernah terjadi. Nah, dan saat ini dia tahu memang hubungan kalian ini benar-benar sudah hancur, sudah rusak, sulit nampaknya memang untuk di utuhkan kembali, untuk dijalin kembali. Tapi dia masih mencoba untuk tetap cari cara nih gimana agar hubungan ini bisa menyatu kembali gitu. Dia akan mencoba. Intinya orang ini walaupun dia melihat situasinya udah hancur banget sama kamu ya, hubungan ini tuh udah kayak nggak bisa lagi untuk diperbaiki, tetap dia akan mencari cara. Ini kayak the last apa ya, the last change, ini apa nih namanya, cara terakhir dia ya, gimana untuk memperjuangkan ini. Walaupun dia lihat ini kayak udah hancur banget, kayak nggak bisa diperbaiki, tapi ini dia akan coba mencari cara. Ini cari cara terakhir, yang paling benar-benar terakhir akan dia cari gimana caranya. Walaupun itu hanya beberapa persen ya, mungkin hanya 10 atau 5% untuk bisa kembali lagi, dia akan lakukan itu ya. Dia akan usahakan itu agar hubungan ini bisa terjalin kembali gitu aku lihatnya. Intinya di sini dia akan ada usaha ya, akan ada effort untuk memperbaiki hubungan ini lagi gitu. Nih situasinya dia masih menunggu ya, lagi cari cara, lagi berpikir. Dia akan menunggu dengan sabar ya, sambil cari cara gimana caranya untuk bisa merealisasikan kembali perasaan dia ke kamu, agar hubungan ini bisa terjalin lagi. Dia akan lebih sabar ya, menunggu di momen yang tepat dan mendapatkan cara yang tepat, strategi yang tepat untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Di sini aku lihat ya, karena di sini dia tahu siapa orang yang ingin dia jadikan pasangan, siapa orang yang dia tuju ya, yaitu cuman kamu gitu. Jadi dia akan merebut kamu kembali, dia akan apa ya, mengusahakan kamu kembali untuk ada di sisi dia lagi kayak gitu. Intinya di sini dia akan sabar menunggu dan mencari cara, walaupun itu benar-benar tinggal cara terakhir yang hanya beberapa persen aja kemungkinan bisa terwujud, bisa terrealisasi. Oke, dia akan tetap lakukan. Aku lihat di sini ya. Jadi benar-benar dia sedang menunggu, mencari cara dengan sabar agar bisa terrealisasi keinginan dia terhadap kamu ya, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Oke, untuk saat ini memang aku lihat dia belum bisa mengambil suatu keputusan ya. Karena di sini juga dia kan lagi proses ya, lagi proses healing juga, sambil healing karena di sini masih ada sedikit-sedikit rasa amarah, rasa apa namanya, sedih. Nah, itu sambil dia berproses, dia juga perlahan step by step datang ke kamu. Di sini intinya dia tidak mau mendorong kamu untuk gegabah ya, untuk segera sekarang juga kamu hadir di kehidupan dia. Enggak, dia di sini akan lebih mengikuti irama dari kamunya. Kalau misalkan kamu di sini situasinya masih marah juga dengan dia akan mengikuti irama kamu, berarti menunggu sampai amarahmu reda kayak gitu. Intinya di sini dia tetap maju ya, dia akan tetap bergerak maju secara positif kok ke kamu, tapi dengan lembut, dengan kecepatan yang membuat kamu merasa nyaman kayak gitu ya. Jadi di sini nggak seolah-olah kamu itu dipaksa untuk kembali lagi sama dia. Jadi dia di sini akan pergerakannya memang
pelan-pelan ya, pelan-pelan dan lembut gitu ya, tidak akan mengagetkan kamu sehingganya kamu kepancing emosi gitu. Jadi dia benar-benar step by step, pelan-pelan untuk ke arah kamu. Dia benar-benar akan mengikuti irama dari apa namanya, dari kamunya, dari kehidupan kamu ya. Dia juga akan melihat dari sisi kamu lah, intinya dia nggak mau mendorong kamu untuk gegabah harus sekarang juga hadir di kehidupan dia gitu, enggak ya. Intinya seperti itu, dia akan step by step kok, tenang aja. Dia lagi pelan-pelan menuju ke kamu ya, sambil melihat dari situasi kamu dan menyesuaikan juga dengan rencana dia, dengan cara dia untuk datang lagi ke kamu ya. Oke, memang dia lihat ini tuh hubungannya benar-benar yang udah sulit gitu ya. Memang dia mikirnya ini memang udah sulit. Memang kayaknya keputusan paling gampang untuk dia ambil adalah untuk benar-benar meninggalkan kamu. Ya, itu lebih gampang daripada dia harus berjuang. Tapi aku lihat di sini, walaupun dia pengen pergi dari kamu, situasinya menyarankan dia untuk pergi dari kamu, tapi di sini dia sebenarnya tidak mau. Dia tidak mau pergi dari kamu sebenarnya, ya. Dia memang melihat situasi ini tuh udah sulit gitu ya, sulit banget kayak ya, makanya di sini dia jalannya itu ya, jalan ke arah kamu itu pelan-pelan, lambat banget, karena ya itu tadi dia ngeliat situasinya tuh kayaknya udah bener-bener hubungan kalian ini udah hancur banget kan, hancur banget. Kayak nggak ada peluang lagi gitu, kecil banget peluangnya untuk bisa memperbaiki hubungan sama kalian. Dan memang keputusan yang paling gampang dan tidak menyulitkan itu ya cuman bisa pergi, harusnya pergi gitu. Kayak ada dorongan bagi dia untuk lebih baik pergi aja deh. Itu keputusan yang paling gampang diambil, nggak menyakiti kamu, nggak ngebuat kamu capek kayak gitu ya. Dari sisi dia itu ada seperti ada pikiran seperti itu, tapi jujur di hati dia tidak mau pergi. Makanya di sini dia masih pelan-pelan banget ya jalan ke arah kamunya ini ya. Energi dia untuk ke kamu ini dia benar-benar pelan-pelan banget, karena dia melihat di sini ya itu tadi sulit gitu ya. Entah mungkin kamunya juga udah move on dari dia, kamunya kayak udah nggak welcome lagi sama dia. Makanya di sini dia jalannya pelan-pelan banget pelannya ya. Jadi kalau ini bisa cepet dia datang kalau misalkan kamu yang kamu juga memberikan welcome gitu ya, action. Kamu kasih tahu ke dia bahwa dia menerima kamu lagi, kamu menerima dia lagi gitu. Mungkin dia akan set. Tapi karena di sini aku lihat mungkin kamu udah lost, udah bodo amat gitu sama dia. Makanya di sini langkah dia menuju kamu itu pelan-pelan banget, bahkan mungkin sampai kelihatan nggak bergerak kayak gitu ya. Tapi jujur di dalam hati dia tidak mau untuk pergi dari kamu. Nih ada the tower, terus ada juga Eight of Cup reverse. Jadi dia benar-benar jujur memang dia ada dorongan, kayak ngeliat situasi ini mendorong dia untuk segera pergi dari situasi ini, tapi jujur dia tidak mau. Bisa dibilang dia ngengkel ya. Orangnya keras kepala, nggak mau disuruh pergi gitu ya. Jadi situasinya jujur dia walaupun disuruh pergi dia tidak mau pergi ya. Dia keras kepala, dia tidak mau pergi dari hubungan ini, dari koneksi kalian, seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian apa nih? Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri ya. Dan ini bahkan ini ya, kalau misalkan dia masih lajang, ini mungkin agak lebih cepat gitu ya jalannya. Kalau misalkan pun kamu masih mau welcome sama dia, tapi kalau dia ada pasangan itu lebih rumit lagi
ya, bahkan lebih kayak nggak ada pergerakan aku lihat ya. Jadi tergantung energi dari orangnya ya. Ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.